Caril Ann Fugate lahir pada tanggal 30 Juli 1943 di Lincoln, Nebraska, United States. Di sana ia tinggal bersama ibunya, Velda, dan ayah tirinya, Marion Bartlett. Dari pernikahan ibu dan ayah tirinya itu, dia memiliki 2 orang adik. Yang pertama adalah Barbara yang usianya hanya berbeda 2 tahun saja, dan yang terakhir Betty Jane yang lahir pada tahun 1954 yang berjarak 11 tahun. Caril sangat menyayangi kedua adiknya itu. Pada tahun 1956, ketika Caril baru berusia 13 tahun, ia bertemu seorang pria bernama Charles Starkweather yang dikenalkan oleh adiknya, Barbara. Saat itu Barbara juga berpacaran dengan Bob Van Bosch yang merupakan salah satu teman Charles. Charles Raymond Starkweather lahir di Lincoln, Nebraska pada tanggal 24 November 1938. Ia adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan Guy dan Helen Starkweather. Keluarga Starkweather adalah keluarga pekerja. Ayah Starkweather adalah seorang tukang kayu yang sering menganggur karena penyakit reumatoid artritis yang dideritanya. Sedangkan Helen bekerja sebagai pramusaji untuk menambah penghasilan keluarga. Charles bersekolah di sekolah dasar Saratoga, sekolah menengah pertama Irving, dan sekolah menengah atas Lincoln. Berbeda dengan kehidupan keluarganya, Charles tidak memiliki kenangan yang indah di masa-masa sekolahnya. Ia terlahir dengan genuvarum, cacat lahir ringan yang menyebabkan kakinya cacat dan diejek oleh teman-teman sekelasnya karena ia memiliki hambatan bicara. Saat ia bertumbuh dewasa dan lebih kuat, satu-satunya mata pelajaran yang membuat Charles unggul adalah bidang olahraga. Disitulah ia menemukan pelampiasan kemarahannya terhadap orang-orang yang menghinanya. Charles kemudian mulai mengintimidasi orang-orang yang pernah membulinya. Pernah pada suatu saat, ia merasa marah pada pria yang berpenampilan lebih menarik darinya di jalan. Pada masa remaja ini, Charles berubah dari remaja yang berperilaku baik di masyarakat menjadi salah satu yang paling bermasalah. Charles merupakan seorang remaja yang putus sekolah dan usianya berjarak 5 tahun lebih tua dari Caril. Tetapi hal itu tidak membuatnya berpaling. Ia bahkan terpikat oleh pesona dan gaya Charles. Sepertinya ia merasakan cinta pada pandangan pertama saat itu. Mereka akhirnya menjalin hubungan asmara, bahkan mereka menghabiskan waktu bersama untuk pergi menjelajah melintasi kota, lalu ke seluruh negeri menggunakan mobil. Tidak terasa, hubungan mereka menjadi sangat intim, bahkan keduanya sering berhubungan badan. Charles mengambil pekerjaan di gudang surat kabar Western Union sebagai pembongkar muatan truk. Dia memilih lokasi itu karena dekat dengan SMP Caril. Pada suatu saat, Caril menabrakkan mobilnya Ford tahun 1949 saat ia mengajarinya cara mengemudi. Guy Starkweather yang merupakan pemilik sah mobil tersebut membayar kerusakan dan mengusir Charles dari rumahnya karena tidak lagi mau menerima perilakunya itu. Charles kemudian berhenti dari pekerjaannya di gudang dan menjadi pengumpul sampah, menggunakan rutenya untuk merencanakan perampokan bank, meskipun dia tidak pernah benar-benar melakukannya. Pada tahun 1957, di usia 19 tahun, Starkweather melakukan pembunuhan pertamanya. Pada tanggal 30 November,
dia pergi ke pom bensin dan mencoba membeli boneka mainan anjing untuk Fugate. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak membawa cukup uang, manajer Robert Calvert menolak untuk membiarkannya membelinya secara kredit dan mengusirnya. Pada pukul 3 pagi keesokan harinya, dia kembali dengan senapan. Pertama, dia masuk ke toko 2 kali dan pertama-tama membeli sebungkus rokok dan kemudian sebungkus permen karet. Yang terakhir, dia masuk dengan mengenakan bandana dan topi untuk menutupi wajahnya dan menodongnya dengan senapan. Setelah memaksa Calvert membuka brankas toko dan merampoknya, dia memaksa Calvert keluar ke mobilnya sendiri, menyuruhnya pergi ke daerah terpencil terdekat, lalu mereka berebut pistol. Kemudian, Charles melukai Calvert sebelum ia membunuhnya dengan beberapa tembakan. Pada hari itu, dia memberitahu Caril tentang perampokan itu, meskipun dia meninggalkan bagian ketika dia membunuh Calvert. Starkweather kemudian kehilangan pekerjaannya sebagai pemungut sampah dan diusir dari tempat tinggalnya karena tidak bisa membayar uang sewa. Pada suatu malam, tanggal 21 Januari 1958, Charles pergi ke rumah Caril. Terjadi perdebatan dan ayah Caril mengusirnya. Bukannya pergi, Charles malah membunuh ayah tiri Caril, Marion Bartlett, dan ibunya, Velda, dengan menembaknya menggunakan pistol. Saat Caril pulang, ia terkejut melihat Charles sedang menunggu kedatangannya sambil memegang pistol. Charles juga mengancamnya dengan berkata bahwa keluarganya sedang disandera. Charles mengancamnya untuk mengikuti semua kemauan Charles, maka keluarganya akan aman. Setelah Caril masuk ke dalam rumahnya, ia menemukan orang tuanya sudah terbunuh. Charles lalu masuk ke dalam rumah dan mencari adik tiri terakhir Caril yang masih berusia 2 tahun, yaitu Betty Jane. Setelah menemukannya, Charles memukul anak kecil itu berkali-kali di bagian kepala dan menikam lehernya. Caril tidak terkejut atau bahkan panik melihat hal itu. Dia malah diam dan membiarkan pacarnya itu melakukan apapun sesuka hati di rumah orang tuanya. Selama beberapa hari berikutnya, Caril dan Charles tinggal bersama di rumah itu. Mereka menghabiskan hari-harinya dengan menonton TV dan berhubungan badan. Mereka juga menolak semua tamu yang datang. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan di antara keluarga besar Caril. 6 hari kemudian, pada tanggal 27 Januari, jenazah Marion dan Velda Bartlett, orang tua Caril, dan bayi perempuan mereka ditemukan di luar rumah. Nenek Caril yang mengetahui itu langsung menghubungi polisi. Namun sayang, sebelum polisi datang, kedua pasangan itu telah melarikan diri. Charles dan Caril pergi ke rumah pertanian August Meyer yang berusia 70 tahun. Ia adalah salah satu teman keluarga Charles yang tinggal di Bennett, Nebraska. Setelah mereka bertemu, tanpa pikir panjang, Charles langsung membunuhnya dengan tembakan senapan di kepala. Dia juga membunuh anjing Meyer dengan cara memutar lehernya. Setelah itu mereka melarikan diri lagi dari daerah tersebut. Pasangan ini sengaja mengemudikan mobil mereka ke dalam lumpur dan meninggalkannya di sana. Saat itu mereka dihampiri oleh Robert Jensen dan Carole King, 2 remaja setempat. Mereka memberi tumpangan pada Charles dan Caril, dan Charles memaksa mereka untuk kembali ke gudang milik Meyer. Setelah sampai di sana, Charles menembak Robert di bagian belakang kepala. Lalu, dia berusaha memperkosa Carol, tetapi tidak mampu melakukannya karena gadis itu tetap melawan. Dia menjadi marah
dan menembak gadis itu beberapa kali hingga tewas di tempat. Setelah selesai, keduanya melarikan diri dari desa Bennett dengan mobil milik Robert. Charles dan Cheryl melaju ke kota Lincoln yang dikenal dengan penduduk yang kaya raya. Mereka secara acak memasuki rumah industrialis pasangan C. Lower Ward dan istrinya Clara. Charles menikam pembantu mereka, Ludmilla Lillian Van, hingga tewas, lalu menunggu Lower dan Clara pulang ke rumah. Charles juga membunuh anjing keluarga itu dengan mematahkan lehernya agar tidak menggonggong saat pemilik rumah datang. Clara tiba lebih dulu sendirian dan tanpa pikir panjang, wanita itu ditikam beberapa kali sampai mati. Ketika Lower kembali ke rumah malam itu, Charles langsung menembak dan membunuhnya. Sebelum pergi, mereka sempat membawa perhiasan dan tak lama mereka melarikan diri dari Nebraska dengan membawa mobil Packard hitam 1956 milik keluarga itu. Pembunuhan kedua pasangan Wards dan pembantunya Van menyebabkan kegemparan di Lancaster County. Pihak kepolisian di wilayah tersebut mengirim petugas mereka untuk mencari para pelaku dari rumah ke rumah. Gubernur Victor Emmanuel Anderson menghubungi Garda Nasional Nebraska dan Kepala Polisi Lincoln menyerukan pencarian blok demi blok di kota itu. Setelah banyaknya laporan dari beberapa orang yang melihat Charles dan Cheryl, Departemen Kepolisian Lincoln dituduh tidak kompeten karena tidak mampu menangkap pasangan tersebut. Sementara itu, Charles dan Cheryl sadar jika mobil yang ia bawa sudah teridentifikasi oleh polisi. Lalu mereka mencari mobil baru. Pasangan itu menemukan penjual keliling Merle Collison yang sedang tidur di mobil bignya di sepanjang jalan raya di luar Douglas, Wyoming. Setelah Collison terbangun, dia ditembak berkali-kali. Mobil sang penjual memiliki rem tangan itu merupakan sesuatu yang baru bagi Charles. Ketika ia mencoba untuk pergi, mobilnya macet karena remnya belum dilepaskan. Dia mencoba menghidupkan kembali mesinnya dan seorang pengendara yang lewat, ahli geologi Joe Sprinkle, berhenti untuk membantu. Charles mengancamnya dengan menodongkan senapannya dan pertengkaran pun terjadi. Pada saat itu, Deputi Sheriff Natrona County William Romer tiba di tempat kejadian. Charles berlari ke arahnya, meneriakkan sesuatu yang berdampak. Itu Charles Starkweather. Dia akan membunuhku. Saat itu juga, polisi kebingungan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh kedua pasangan itu untuk melarikan diri. Mereka berhasil pergi dan terlibat dalam pengejaran mobil dengan 3 petugas. Deputi Sheriff Natrona County William Romer, Kepala Polisi Douglas Robert Ansley, dan Sheriff Converse County Earl Heflin. Dengan kecepatan melebihi 100 mil per jam, peluru yang ditembakkan oleh Sheriff Earl Heflin menghancurkan kaca depan mobil, dan kaca yang berterbangan melukai Charles cukup dalam hingga menyebabkan pendarahan. Dia berhenti, menyerah, dan ditangkap di dekat Douglas, Wyoming pada tanggal 29 Januari 1958. Sheriff Converse County Earl Heflin berkata, dia mengira dia mati kehabisan darah. Itu sebabnya dia berhenti. Dasar bajingan kecil. Pada tahun 1958, Charles Starkweather dan Cheryl Ann Fugate ditangkap. Segera setelah penangkapannya, Charles mengakui pembunuhan pertamanya pada tahun 1957. Kemudian, laporan surat kabar tentang Cheryl Ann Fugate tersebar luas. Para tetangga yang mengenalnya pun juga berbicara di beberapa media dengan menggambarkannya sebagai gadis yang manis dan baik hati. Jadi, mereka tidak percaya jika dia melakukan kejahatan keji seperti itu. Persidangan mereka banyak menarik semua kalangan, sehingga
media mulai mengetahui sisi lain dari Cheryl. Setelah pada awalnya memberitakan karakter Cheryl sebagai gadis yang baik hati, berubah menjadi Cheryl si pendiam dan tak memiliki emosi. Banyak yang mulai kecewa dengan sikap Cheryl yang terlihat selalu cemberut dan penuh amarah. Bahkan, saat di persidangan, ia sering tersenyum menyeringai. Para reporter mulai percaya bila Cheryl melakukan kejahatan atas dasar kemauannya sendiri, bukan paksaan dari Charles. Charles Starkweather menjadi saksi utama penuntut dalam persidangan Cheryl, dan liputan kesaksiannya di surat kabar menunjukkan bahwa keterangannya tentang pembunuhan itu akan mempersulit pembelaan Cheryl di persidangan. Cheryl juga bersaksi atas namanya sendiri, tetapi hal itu malah membuatnya hancur. Dia terlihat bingung dalam menyampaikan pernyataannya. Bahkan, ia tidak terlihat menyesal sama sekali. Itu menimbulkan banyak perdebatan tentang seberapa banyak Cheryl berpartisipasi dalam pembunuhan tersebut. Selama penyelidikannya, Cheryl mengaku bila dia tidak terlibat dalam pembunuhan dan kejahatan terburuk yang dia lakukan hanyalah memegang pistol dan menodongkannya pada anak SMP yang dimintai uang Charles sebanyak $4, tetapi dia tidak menembak siapapun. Sebaliknya, Charles memberi pernyataan jika Cheryl sama jahatnya seperti dirinya. Dia menambahkan bahwa Cheryl membunuh salah satu siswa SMP yang mereka rampok. Cheryl Ann Fugate kemudian menjadi wanita termuda yang didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama pada saat itu. Hal itu terjadi karena ia terlibat langsung dalam pembunuhan di beberapa tempat yang dilakukan oleh Charles. Namun, dia mengaku tidak bersalah dan semua pembunuhan itu dilakukan oleh Charles Starkweather. Dia mengungkapkan pembelaannya dengan berkata, jika dia hanyalah seorang gadis remaja yang terpesona dengan laki-laki yang lebih tua darinya, dan ia mengakui jika lelaki itu adalah cinta pada pandangan pertamanya. Sehingga Cheryl merasa terhipnotis dengan pesona dari Charles dan melakukan apapun yang diinginkan olehnya. Selain itu, dia mengaku tidak tahu jika keluarganya sudah mati. Dan satu-satunya alasan dia berpartisipasi dalam kejahatan itu adalah karena dia diancam oleh Charles. Dia hanya bisa menurut karena takut jika dia memberontak atau mencoba melarikan diri, Charles akan menelpon gengnya di Belmont dan mereka akan membunuh keluarganya. Seandainya Charles Starkweather bukanlah pacar Cheryl, melainkan orang asing, apakah persepsi kesalahannya akan berbeda? Mungkinkah kita akan memandangnya sebagai seorang remaja yang belum mengerti apapun, bertindak karena takut dan diancam? Hal itu bisa saja terjadi. Beberapa waktu berlalu, orang-orang yang mengikuti kasus ini tampaknya sebagian besar frustasi dengan pernyataan Cheryl yang terus-menerus menegaskan bahwa dia tidak bersalah. Mereka kecewa karena Cheryl tetap bertahan dengan ceritanya, bukannya mengaku bersalah dan menyesal. Pengadilan akhirnya mempertimbangkan umur Cheryl yang masih berusia 14 tahun, sehingga pada tahun 1958, Cheryl Ann Fugate lolos dari hukuman mati dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kemudian, pada tanggal 25 Juni 1959, setelah seluruh pembunuhan terungkap, Charles Starkweather dieksekusi dengan kursi listrik. Sampai menjelang kematiannya, Charles tetap mengaku jika sebagian korban pembunuhan itu dilakukan oleh Cheryl. Sehingga, kebenaran peristiwa yang terjadi pada Januari 1958 tetap tidak diketahui hingga sekarang. Setelah 17 tahun menjalani hukumannya, Cheryl akhirnya dibebaskan bersyarat setelah berperilaku baik selama masa tahanannya.